the playground of the rich. All rich people are the same. They play funny little games. Our job is to smile like idiots. It was his job. My name is Giuseppe, Pepe for short. Would you show my wife the gym? Wait here. Your gym, madam. It was her rules. Pee-pee, water, and towels. Understand? Everywhere I turn, there she is. It was about having it all. Pee-pee. I think I'm going to kill that woman. To that kitchen. Until it was all swept away. Halo bradku, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan kami Film Santai. Kali ini kami akan menceritakan seorang nelayan dan seorang turis asing yang terjebak di pulau yang terpencil. Dan pastinya film ini akan menceritakan berpetualangnya mereka yang sangat seru. Dan lebih serunya lagi ada adegan bercocok-cocok tanam. Waduh, gimana tuh? Daripada banyak-banyak cecot di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita kaya dan terkenal bernama Amber. Wanita ini sangat manja dan juga angkuh. Apapun yang dilihat tidak sesuai dengan standarnya, Amber akan marah dan menentangnya. Dia adalah istri dari seorang direktur sebuah perusahaan besar bernama Tony, yang selalu saja memberikan apapun yang diinginkan istrinya. Di suatu waktu, Tony mengajak Amber berlibur ke Italia untuk pergi ke tengah laut dan menyewa sebuah kapal pesiar yang tidak terlalu mewah. Tujuan Tony sangat bagus. Dia sesekali ingin membuat istrinya bersyukur atas apa yang dia berikan selama ini. Namun, nampaknya Amber tidak suka menaiki kapal pesiar tersebut, sebab kapal itu terlihat kecil dan murahan. I only agreed to this ridiculous Welcome aboard, Professor. Thank you, Captain. a fully equipped gym How they do. to get on that. How many vacations have you actually made? You're captain. You can call me captain. Sir. That's all what I hear. Di sana Amber kembali bersikap angkuh kepada salah satu kru kapal bernama Giuseppe. Karena saat itu Giuseppe memberikan Amber peralatan olahraga yang menurutnya tidak bagus. In the gym tour. Jump. Giuseppe ini adalah seorang nelayan. Tapi karena ada sedikit masalah dengan kapalnya, dia harus bekerja di kapal pesiar untuk sementara, agar bisa mengumpulkan modal untuk memperbaiki kembali kapalnya. Who's Debbie? Maybe she drowned. Be nice, Tony. She's only 14. Well, when you have some time off, I suggest you swim with the Put a mask on and swim with the fishes. You'll enjoy. Don't bother coming in, sweetie. It's really wet. Kepribadian Giuseppe sangatlah baik. Dia berpikir bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama untuk kebebasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Amber terhadap Giuseppe. Apapun yang dikerjakan Giuseppe, Amber tidak menyukainya. Bahkan dia berkata bahwa ikan tangkapan Giuseppe tidak segar dan juga bau busuk sama seperti bau badan Giuseppe. I'm bored. Why you speak Greek? Do I look Greek? No, you look like an idiot. It's off. Bad? Wet it. Pepe, I am for you. She's fucking mad, that woman. She needs a doctor. No, the other bit, the bad bit. Never mind, cook another one. Sant'Ongaro. Stalked by the eyes of an angry leopard. Going to kill the fucking bitch with a kitchen knife. Akhirnya, keesokan harinya Amber pergi berbelanja ikan segar sendiri. Tetapi juru masak kapal pesiar itu malah memberikan ikan busuk hasil tangkapan Giuseppe untuk kemudian dimakan Amber di meja makan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Amber memakan ikan busuk itu sambil berkata bahwa ini ikan segar dan sangat lezat dan bukan ikan busuk yang ditangkap oleh Giuseppe kemarin. Amber selalu merasa satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Dia tidak pernah menghargai dan memandang baik orang biasa seperti Giuseppe. Karena Giuseppe dia bayar, maka Giuseppe harus mematuhi setiap perintah dari Amber. Ok,
kind of husband's that? Go to bed. Not forget you lost control. Go. Hey, hold on, Captain. Keesokan harinya, Amber meminta Giuseppe untuk mengantarnya ke tengah laut menggunakan perahu untuk mencari udara segar. Namun, perahu mereka tiba-tiba mogok. Dan sialnya lagi, ketika Giuseppe ingin menebakkan pistol suar, Amber merebutnya hingga terjadilah sedikit pertengkaran, yang akhirnya membuat rakit mereka bocor. Do we have enough gas? Little touch. I can show you touchy, Guido. We can't go back just because you want us to. Maybe they decided to go the other way around the island. Careful, woman. Don't shoot. Don't shoot. Why do you have... To me. Hingga akhirnya berhari-hari mereka lalui di hamparan laut yang luas. Pada esok harinya, mereka melihat ada sebuah daratan, dan mereka pun memutuskan untuk mendarat di sana. Begitu sampai sifat angkuh Amber kembali muncul, dia mulai marah tanpa henti. Dia juga akan mencari pengacara untuk menuntut Giuseppe. Akan tetapi, di pulau terpencil seperti ini, jangankan mendapat sinyal untuk menelpon, makan dan minum saja akan sangat sulit untuk Amber. Go on, dig a deeper grave. Mrs. Amber have a big time drug baron husband. No, I want to know what you just said. You made me sink the dinghy. You can't navigate. Where there is life, there are people. Not here. There. It's not 1492, for God's sake. Disgusting and tiny! No phones either. What? I can't hear you! Amber yang tidak punya kemampuan bertahan hidup, kemudian kelaparan dan terluka. Sebaliknya, Giuseppe yang sudah jadi nelayan selama bertahun-tahun, dengan mudah bisa mencari makanan dan air untuk minum. Bahkan dia merasa nyaman seperti ada di rumah. So smug now, are you? Take it, okay? 200. Do for you while I'm waiting to get. Keep being so polite. You'll force me to give you all my... Fucking fish, you scumbag! $10,000 fucking dollars! Keseharian Amber di pulau terpencil tersebut diwarnai dengan segala perintah oleh Giuseppe, mulai dari mencuci pakaian sampai menamparnya jika Amber menolak perintahnya. Get in. Say thank you, master, for the privilege of washing. I want this bottle filled with water. Bahkan suatu hari Giuseppe melancarkan balas dendam. Dia melarang Amber memasuki sebuah pondok yang dia temukan di pulau itu, dengan alasan bisa merusak reputasi Amber sebagai orang kaya. Singkat cerita, Giuseppe yang bosan meminta agar Amber menari tarian panas. Awalnya Amber menolaknya, namun lantaran terus dipaksa dan ditampar oleh Giuseppe, Amber pun akhirnya melakukannya. You didn't even work for. At least I hope. Or leave. It's your decision. You're making me angry. Thanks. Grapefruit juice. Find me some. I want more. I'm hungry. I've worked, I've earned it. I want to be waited on. Kehidupan mereka yang terus saja berdua di pulau tersebut membuat perasaan cinta mulai tumbuh dari keduanya. Perlahan tapi pasti, Amber yang tadinya tidak mau diperintah oleh Giuseppe, kini mulai mematuhinya. Begitupun dengan Giuseppe yang selalu bertindak kasar terhadap Amber, kini menjadi pria yang romantis dan sering bercanda. Satu orang pria dan satu wanita dalam pulau terpencil yang sama, lambat laun mulai bergantung satu sama lain. Harder. Make it tender. Amber mulai bisa membantu untuk menangkap ikan, sekaligus tidur bersama di pondok yang kemarin ditemukan oleh Giuseppe. Dan tentunya seorang pria dan wanita di ranjang yang sama. Pastilah mereka merasa bahwa surga dunia kini milik mereka berdua. Mereka selalu bersama dan selalu bercinta setiap waktu.
layaknya sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Amber yang dulunya wanita kaya sekaligus angkuh, kini mulai terbiasa menjalani hidup dalam kesederhanaan dengan kebahagiaan cinta sederhana yang diberikan oleh Giuseppe. Namun di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba saja Amber melihat ada kapal yang tidak jauh dari pulau itu. Anehnya, Amber tidak teriak meminta tolong. Dia malah memilih bersembunyi di balik batu. Sudah jelas bahwa Amber tidak ingin pergi dari pulau tersebut, karena di pulau itulah dia tidak tergoda oleh kemewahan dunia luar. Ditambah lagi, dia mendapatkan cinta yang tulus dari Giuseppe. Malam hari saat sedang bermesraan bersama Giuseppe, Amber lebih memilih untuk tidak memberitahu perihal kapal yang dia lihat tadi. Dia malah bertanya kepada Giuseppe, jika mereka pergi dari pulau ini, apakah Giuseppe akan tetap mencintainya? Giuseppe langsung memeluknya dengan hangat dan berkata bahwa cinta mereka akan abadi. I don't want a girl. I'm a man. And a man wants a woman. You don't have to compete with 18-year-olds. They're always trying to look younger and thinner. You'd rather be with a girl, wouldn't you? Hari pun berganti. Di suatu pagi, Giuseppe yang baru terbangun setelah bercinta di tepi pantai semalaman. Dia melihat ada sebuah kapal berlabuh di tepi pantai tersebut. Tanpa pikir panjang, dia berniat menghampiri kapal itu untuk meminta pertolongan. Walaupun sempat ada sedikit perdebatan dengan Amber, sebab dia khawatir hal yang dia takutkan akan terjadi, yaitu perpisahan antara mereka. Namun Giuseppe tetap melakukannya dan bilang bahwa dia akan selalu mencintainya apapun yang terjadi, dan cinta mereka akan bersatu selamanya. What did you do? Leave me. You're all that I want. Benar saja, baru tiba di kapal itu, teman Amber dengan cepat menyadarkannya, sekaligus memberitahu bahwa suaminya menghabiskan banyak uang untuk mencari Amber selama dia hilang. Dan ketika dia tiba di dermaga, suaminya langsung memeluk Amber dengan erat. Di saat yang bersamaan, Giuseppe melihat hal tersebut. Dia merasa sangat cemburu dan hatinya remuk. Namun apa daya, dia pria yang tidak memiliki apapun, berbanding terbalik dengan Tony, suami Amber, yang memiliki segalanya untuk membahagiakan Amber. Giuseppe terus kepikiran dengan Amber, dan pada akhirnya suatu malam dia menghubungi Amber untuk mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah pergi dari pulau terpencil yang mereka sebut surga. Amber pun tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kini dia sudah terlanjur sayang dengan suaminya. Walaupun di sisi lain dia sangat mencintai Giuseppe. Tak mau menyerah begitu saja, Giuseppe pergi ke hotel tempat Amber dan suaminya menginap. Di sana dia memberikan surat dan cincin, namun sayang suami Amber mengetahuinya. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan sang istri. Dia kemudian membayar pelayan untuk segera membuang surat itu. Padahal di surat itu sudah tertulis di mana tempat Giuseppe menunggu Amber untuk melarikan diri. Setelah Giuseppe menunggu sekian lama, Amber tidak kunjung datang. Pada saat itu Giuseppe melihat Amber yang memasuki sebuah helikopter. Dia pun berlari mengejar Amber yang hendak meninggalkan Italia menggunakan helikopter. Tapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya tidak bisa menyatukan cinta mereka, dan harus mengubur cinta mereka dalam-dalam dalam sebuah kenangan. Hingga pada akhirnya film pun berakhir.